Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Nur Ilham, biasa dipanggil Naufal. Saya berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja, bidang Trantibum, atau Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu tupoksi saya dan isu-isu dari tupoksi tersebut. Pertama-tama yang saya ingin bahas yaitu dasar hukum. Yang saya ambil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Diambil dari bab 3 pasal 5 yaitu tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP. Yang pertama menegakkan perda dan perkada, kedua menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Lalu uraian tugasnya di ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tadi yaitu melaksanakan patroli rutin di lapangan. Yang kedua, menyediakan pengamanan dan pengawalan untuk kegiatan publik atau aset. Ketiga, melakukan penertiban non-justisi. Keempat, melaksanakan cegah dini terhadap potensi gangguan ketertiban. Yang terakhir, yaitu melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk atasan. Lalu, terdapat 5 isu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap perda. Jadi, masyarakat itu belum terlalu tahu lah apa itu perda-perdanya. Jadi mungkin masih melanggar. Lalu yang kedua, belum optimalnya penerimaan belum optimalnya penerimaan masyarakat saat penertiban non justisi. Jadi masyarakat masih eh, kalau misalnya kita tertibkan itu masih belum menerima lah. Lalu yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan patroli dan pengamanan di lapangan. Keempat, belum optimalnya koordinasi dengan instansi lain. Kelima, belum optimalnya fasilitas dan sarana pendukung. Lalu ke tahap tapisan isu dengan APKL. Jadi isu yang pertama belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap perda, A-nya 4, P-nya 3, K-nya 4, L-nya 3. Lalu totalnya 14. Berada di ranking keempat. A-nya itu aktual, P-nya itu problematik, K-nya itu kelayakan, lalu yang L-nya itu layak. Jadi totalnya ada 14. Berada di ranking 4. Lalu yang kedua, belum optimalnya penerimaan masyarakat saat penertiban non-justisi. Totalnya 18, berada pada peringkat pertama. Ketiga, belum optimalnya pelaksanaan patroli dan pengamanan di lapangan. Total dari semuanya yaitu 17. Lalu, belum optimalnya koordinasi dengan instansi lain. Jumlahnya 11. Lalu yang kelima, belum optimalnya fasilitas, sarana, dan prasarana pendukung. Berada di peringkat 3. Jadi yang pertama itu belum optimalnya penerimaan masyarakat saat penertiban non-justisi. Lalu analisis isu dengan USG, urgensi, seriousness, sama growth. Jadi isu yang pertama dari APKL tadi yaitu belum optimalnya pelaksanaan patroli dan pengamanan di lapangan. Lalu yang kedua belum optimalnya fasilitas dan sarana pendukung. Yang ketiga belum optimalnya penerimaan masyarakat saat penertiban non-justisi. Lalu eh, yang isu pertama totalnya 12, lalu yang kedua 13, lalu yang ketiga 14. Lalu analisis masalah dengan Fishbone. Jadi mainnya eh, jadi masalah yang paling urgentnya itu belum optimalnya penerimaan masyarakat saat penertiban non justisi. Jadi itu isunya. Lalu mainnya tidak semua petugas mempunyai tidak semua petugas punya komunikasi yang baik saat menghadapi warga yang menolak. Lalu metode
Metode yaitu aturan kerja atau SOP penertiban belum selalu dijalankan dan terkadang langsung melakukan penertiban tanpa memberi peringatan atau sosialisasi. Lalu materialnya, kurangnya media sosialisasi seperti spanduk, brosur, atau poster. Lalu mesin, tidak ada alat untuk menampilkan informasi aturan secara langsung di lapangan. Jadi itu eh, analisis dengan fishbone-nya. Lanjut ke alternatif. Alternatif pemecahan masalah. Jadi masalah utamanya yaitu belum optimalnya penerimaan masyarakat saat penertiban non-justisi. Lalu akar masalahnya, yang pertama tidak semua petugas punya komunikasi yang baik saat menghadapi warga. Nah, jadi alternatif pemecahan masalah tersebut yaitu latihlah petugas cara berbicara yang sopan tapi tegas, serta cara meredam emosi warga. Lalu ajak tokoh masyarakat atau ketua RT atau RW untuk ikut mendampingi penertiban. Akar masalah yang kedua yaitu aturan kerja atau SOP. Penertiban belum selalu dijalankan dan terkadang langsung melakukan penertiban tanpa memberi peringatan atau sosialisasi. Jadi alternatif pemecahan masalahnya yaitu terapkan SOP yang jelas, mulai dari memberi peringatan, sosialisasi, baru penertiban. Gunakan cara yang humanis, membujuk dan mengajak warga agar patuh sebelum mengambil tindakan. Lalu yang akar masalah yang ketiga yaitu kurangnya media sosialisasi seperti spanduk, brosur, atau poster. Lalu alternatif pemecahan masalahnya yaitu siapkan brosur, poster, dan spanduk yang berisi aturan dan larangan bahwa eh, kegiatan itu melanggar perda atau bawa salinan perda atau perkada saat penertiban untuk ditunjukkan ke warga. Lalu yang keempat, akar masalahnya yaitu tidak adanya alat untuk menampilkan informasi atau aturan secara langsung di lapangan. Lalu alternatif pemecahan masalahnya yaitu pastikan HT, pengeras suara dan kamera dalam kondisi baik, atau gunakan eh, tablet kecil untuk menunjukkan isi perda pada warga saat penertiban. Atau kita eh, bawa perinan dari perda tersebut. Itu bisa juga. Jadi sampai sini dulu eh, presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.